Kami juga kurang melakukan perkara kebaikan dengan memberikan makanan kepada orang miskin. Nah, jadi barang siapa yang dia istiqamah di atas agama Allah sampai datang kematiannya, maka hendaklah dia bisa menjaga lisannya. Lisan, ya. Lisan ini ya seperti pepatah bahasa Indonesia, lisan tidak bertulang, mulutmu harimaumu, apalah istilahnya. Memang benar, ya. Lisan ini lebih pedas daripada cabai, dan dia lebih menusuk daripada pedang. Ketika orang, ya, berita kemarin ya, kejadian seorang anak membunuh ibunya di Depok dan menikam ayahnya gara-gara sakit hati, sering dikata-katain sama ibu bapaknya. Nah, gara-gara mulut, gara-gara lisan, seorang anak begitu durhakanya tega membunuh ibunya gara-gara lisan ibunya, mungkin ketus, mungkin kasar, mungkin mencaci maki, atau katanya menuduh anaknya mencuri uang perusahaan. Ya. Nah, nggak apa-apa kita dituduh sama ibu kita mencuri, mau dituduh apa terserah, ya. Sama orang tua itu yang hormat, yang patuh, yang taat, mau diomongin apa, mau diomelin apa, apalagi orang yang sudah usianya sudah tua biasanya suka ngomel-ngomel. Bapak-bapak atau ibu-ibu itu suka ngomel biasanya, ya. Anaknya diomelin apa, ya anaknya yang biasa aja saja, santai legowo. Jangan diambil hati. Kalau diambil hati seperti kejadian kemarin itu, betapa dungu dan tololnya seorang anak menghabisi ibunya, kemudian menikam ayahnya. Orang gila model apa ini yang dia tega membunuh ibunya dan mencederai, melukai ayahnya, ya. Urusan harta, kalau seandainya seorang anak dia punya harta yang banyak, kayak anaknya sudah sukses, sudah kaya raya, ibunya mau minta apa, ngerengek minta apa, bapaknya mau minta apa, kasih, ya. Dikasih nggak? Nah, anak-anak ini mau ngasih bapak ibunya nggak? Nah, ya, ada sebuah hadis. Dan hadis ini derajatnya hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ada seorang anak, ya, sudah nikah, sudah berumah tangga, tapi orang tuanya, ayahnya orang tuanya itu sering ke rumahnya ngerecokin, minta duit lah, minta apa, minta ini, minta itu, minta terus, pokoknya bapaknya, orang tuanya ini minta-minta. Ya. Orang tuanya ini meminta-minta kepada anaknya. Ya namanya orang tua. Jadi siklus grafik manusia itu dari nol, dari bayi lahir terus sampai puncaknya di usia 40-an, grafiknya itu semakin menurun, 50, 60, 70 tambah kayak kekanak-kanakan. Nah, jadi kalau bapaknya suka ngerengek-rengek, mau naik sepeda, mau apa, jangan dilarang. Nah, kalau bapaknya minta sepeda, belikan. Iya, jangan dilarang. Nah, jadi sang anak kemudian dia melaporkan kelakuan orang tuanya yang dianggap tidak elok kepada Rasulullah SAW dengan harapan dia mendapatkan pembelaan dari Rasulullah SAW. Dia melaporkan orang tuanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tuaku, ayahku sering ke rumah minta ini, minta itu, ngerengek ini, ngerengek itu, minta segala macam. Apa kata Rasulullah? Dijawab dengan jawaban yang singkat. Anta wa maluka li abika, kamu dan harta kamu milik orang tuamu. Ya, kamu dan harta kamu milik orang tuamu. Jadi jangan merasa saya kerja banting tulang, saya kerja sendiri, nyari duit sendiri. Enak aja bapak mau minta sepeda, ya, bapak mau minta mobil. Saya capek kerjanya. Bini saya belum punya sepeda. Ini misal ya, misal. Ya, anta wa maluka li abika, kamu dan harta kamu milik bapakmu, milik orang tuamu. Jangan pelit jadi anak, ya, jangan pelit. Nah, orang tua ini, berbakti kepada orang tua ini merupakan salah satu pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kebaikan itu ada pada orang tua, ya. Maka jangan kita menjadi anak yang durhaka. Jadi kalau ada ibu, kalau ada ayah ngomongnya ketus kepada anaknya, judes, jahat, apa kayak namanya, ya, jangan sakit hati, jangan diambil hati. Akhirnya kejadian seperti kemarin, ya, entah setan apa yang merasukin diri seorang anak karena lisan seorang ibu atau lisan seorang ayah tidak bisa
mencegah untuk dia tidak berkata kasar kepada anaknya, akhirnya menjadikan anak ini dendam kepada orang tuanya. Naam. Jadi kalau mau istiqamah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah imsak al-lisan. Ya, jaga lisan ini untuk kita tidak berbuat batil, untuk kita tidak mencederai orang lain, untuk kita tidak mengatain orang lain, untuk kita tidak mengadu domba orang lain, untuk tidak kita menjelekkan barang dagangan orang lain. Ya, jangan kita menjelekkan dagangan orang lain. Kalau dagangan kita lagi nggak baik-baik saja, ya sudah. Apa yang kurang kita perbaikin. Kalau manajemennya kurang rapi, kita rapikan, atau barang dagangannya kurang bagus, kita perbaikin. Ya seperti itu. Jangan kita dalam hadisnya Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, ya, wala yabi'u ba'dukum 'ala bai'in ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwanan. Jangan kalian itu menjual di atas janganlah kalian menjual di atas penjualan saudaramu, kata Rasulullah SAW. Kalau saudara kita itu sudah bisnisnya sudah rapi, sudah bagus, dia jual belinya sudah rapi, jangan kita nyelonong merebut pasarnya. Ya, ini biasanya para tukang-tukang online, jualan online ini suka menghancurkan, merusak harga saudaranya. Yang ini akan terjadi apa? Syahna wal baghdha. Akan terjadi dendam, iri, dengki, permusuhan antara satu dengan yang lainnya gara-gara barang dagangan yang receh-receh, remeh-temeh, harga cuma 100.000 dibuat permasalahan gede-gedean mau kantor polisi. Ya. Nah, jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, cukuplah seorang itu dikatakan sebagai orang yang jelek ketika dia menjelekkan, menjatuhkan barang dagangan saudaranya. Ya. Nah, karena ini akan menjadikan hati ini centang perenang, bermusuhan. Kalau ada temannya sudah jual beli, atau mungkin di pasar ada orang nawar barang dagangan, dia tawar-tawaran belum deal, kemudian dia lewat ke tetangganya, dipanggil, Pak dikasih harga berapa di situ tadi? Dikasih harga 100. Udah Pak, sini aja 95 sama saya. Ya. Nah, jangan seperti itu. Atau ketika ada seorang wanita sudah dipinang, jangan kita nyerobot. Ini juga dilarang dalam Islam. Kalau sudah ada akad, sudah dipinang, maka jangan kita nyerobot. Nah, alhasil hindari perkara-perkara yang menjadikan kita bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lainnya. Nah, perkara-perkara dunia ini kurang lebih, ya, perkara dunia ini kurang lebih jangan menjadikan kita ini bermusuh-musuhan, permusuhan yang sangat sengit, menjatuhkan harkat dan martabat seorang muslim. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, kata Rasulullah di akhir hadis tersebut. Antara muslim yang satu dengan yang lainnya itu saudara, haram darahnya untuk ditumpahkan, haram. Ya, haram hartanya itu untuk dimakan ataupun dirampas dengan cara yang batil. Haram harkat dan martabat seorang muslim itu direndahkan. Ya, darahnya seorang muslim itu berharga di sisi Allah, hartanya seorang muslim itu berharga di sisi Allah, harkat dan martabat seorang muslim itu juga berharga di sisi Allah. Jangan pernah kita ini berbuat zalim, berbuat curang, berbuat culas kepada saudara kita. Ya, naam. Kemudian yang ketiga, supaya kita istiqamah, musahabatus salihin wa mujalasatihim. Supaya kita ini istiqamah, konsisten dan dalam mengerjakan ketaatan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, hendaklah kita ini duduk bermajelis dengan orang-orang saleh. Ya, duduknya dengan orang-orang saleh. Jadi kalau mau goes, mau jalan-jalan naik sepeda, ya naik sepedanya sama orang saleh. Ya, jangan naik sepedanya sama orang ahlul ma'asi. Naam. Kalau kita berjalan dengan orang ahlul ma'asi, walaupun kita enggak bermaksiat, kita akan kena imbasnya. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama mathalul jalisus salih wa jalisus su' ka hamilil misk wa nafikhil qir. Fa hamilul misk imma an yuhdika wa imma أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا." رواه مسلم.
Jadi kata Rasulullah SAW, permisalan orang yang dia duduk bergaul dengan orang saleh seperti dia duduk di tempat orang yang jual parfum. Kalau kita duduk di tempat atau di tokonya orang yang jual parfum, kalau kita tidak mendapatkan percikan dari parfumnya, paling tidak kita akan mendapatkan semerbak bau yang harum. Ini permisalan orang yang duduk dengan orang saleh dipermisalkan dengan apa? Orang yang duduk dengan pedagang minyak wangi parfum. Ya. Jadi tadi saya sebutkan kalau kita mau goes cari orang yang saleh. Karena kalau kita goesnya sama orang yang jelek, kita dianggap jelek. Ya. Nah, duduk bergaul dengan orang saleh seperti yaitu orang yang duduk dengan pedagang parfum. Nah, adapun permisalan orang yang jelek, duduk dengan orang yang jelek seperti dia duduk dengan seorang tukang pandai besi. Kalau kita tidak terkena percikan bara apinya, akan membakar bajunya, maka kita akan mendapatkan semerbak bau yang tidak enak yang keluar dari sengatan bara api tersebut. Inilah permisalan contoh orang yang duduk dengan orang yang jelek. Maka ketika bermajlis, ketika duduk, ketika bergaul, ketika kongko-kongko, ketika goes dan sebagainya, carilah orang-orang yang baik, carilah orang-orang yang saleh. Karena ini yang akan dapat menyelamatkan kita. Contohnya ketika goes tiba-tiba azan zuhur ada masjid belok. Ayo ya Allah jamaah teman-teman kita masuk masjid salat bersama. Kan enak. Tapi kalau dia cuma sendirian, orang baiknya teman-temannya orang-orang mursal yang nggak pernah sholat. Pak, sholat Pak. Oh nggak bisa, males. Nanti aja sholatnya tar sok. Ya, tunggu malaikat mau datang. Nah, kita mau sholat bingung, mau goes sendirian, nggak ada temannya bingung. Ntar nggak tahu jalan gimana caranya ini. Ya. Nah, jadi demikian. Ini permisalan orang yang kalau dia pengen istiqamah, pengen dia jadi orang baik istiqamah di atas agama Allah, pilihlah teman bergaul yang baik, ya, bermajlis dengan orang yang baik. Jangan kita bermajlis dengan orang-orang yang tidak baik. Kemudian yang keempat, luzumul ittiba' wa tarkil ibtida'. Ya, berpegang teguh untuk dia mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Wa tarkil ibtida' dan meninggalkan segala sesuatu yang baru dalam urusan agama. Fattiba'ul kitabi was sunnah. Contohnya kita mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, wal istimsaku bihima, dan kita cukup berpegang teguh dengan keduanya, dengan Al-Qur'an dan sunnah saja. Min aqwa wasail al-thabat 'ala al-istiqamah fi ad-din hatta al-maut. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah ini merupakan satu bentuk pegangan yang kokoh, yang erat untuk kita istiqamah di atas agama Allah sampai kematian, ajal menjemput kita, ya. Jadi berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah sampai datang kematiannya. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dalam surat Al-Imran ayat 31 Allah katakanlah kalau kalian ini cinta kepada Allah maka ikutilah Rasulnya, ya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita mau diampuni dosa kita oleh Allah, ikuti Rasulnya, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala subhanahu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian itu berselisih tentang urusan agama. Jangan kita ini suka berselisih, berdebat-debatan dalam urusan agama. Yang satu nggak punya ilmu, yang satu dungu, yang satu tolol, berdebat kusir, saling ngotot-ngototan antara satu dengan yang lainnya, nggak ketemu. Ya, tidak bakal ketemu. Tapi Allah di sini sudah memberikan solusi. Ya, dalam surat An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian itu berselisih pendapat dalam urusan agama, maka kembalikan kepada Allah. Allah itu apa? Al-Quran dan war Rasul. War Rasul itu apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu solusi terbaik untuk memecah problematika yang terjadi di tengah-tengah umat,
ya, memecah problematika di tengah-tengah keluarga. Ya, urusan apapun itu kalau dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dan kemudian ditanyakan kepada ahlinya para ulama, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikr, yaitu para ulama, kalau kalian tidak mengerti permasalahan agama kalian. Kalau kita mau kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Rasulullah, nggak ngerti, tanya kepada para ulama, nggak mungkin akan terjadi bunuh-bunuhan. Ya, nggak mungkin akan terjadi saling mengklaim bahwasanya saya tidak pernah melakukan perbuatan ini, toko saya baik-baik saja, dia yang merusak toko saya, dia menjustifikasi, dia melaporkan toko saya dengan ini dan itu, maka kita akan dilakukan dengan jalur hukum saja. Nah, ya, jadi kalau ada ilmunya, tahu ilmunya, kalau ada yang bisa menyelesaikan permasalahannya, maka itu lebih baik. Ya, jangan kita bergontok-gontokan, jangan kita saling berdebat. Tapi kata Allah, jika kalian berselisih pendapat, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Sunnah Rasulullah SAW. Jika kalian itu adalah orang-orang yang beriman dengan hari akhir. Artinya apa? Artinya apa dari ayat ini? Kalau kalian berselisih pendapat, kembalikan kepada Al-Quran. Cari di Al-Quran ada nggak? Oh, nggak ada. Cari di hadis Rasulullah ada nggak? Diminta untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Di akhir ayat Allah nyatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ingat bahwasanya di hari akhir itu ada Allah yang akan mengadilin kita. Pengadilan dunia nggak bisa diselesaikan, ada pengadilan Allah di yaumil akhirat. Ya, masih ada pengadilan Allah. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Di dunia, pengadilan dunia nggak bisa menyelesaikan. Ada Allah, yang mana Allah punya pengadilan, dan pengadilan Allah yang akan menyelesaikan seluruh urusan hambanya akan diselesaikan oleh Allah. Tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di dunia kan bisa dizalimi. Siapa yang ngasih duit paling gede, maka dia kasusnya dimenangkan oleh hakimnya. Ya, tapi kalau di akhirat tidak bisa. Ya, di akhirat tidak bisa. Maka di akhir ayat dinyatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian itu beriman kepada Allah, iman enggak dengan Allah? Iman enggak dengan hari akhir? Percaya enggak dengan hari akhir, bahwasanya ada hari kiamat, hari yaumul hisab, di mana seluruh amalan akan dihisab oleh Allah? Ya, maka dalam urusan dunia ini dibuat santai, simple, relax, juga usah saling gontok-gontokan, saling mengklaim ini mengklaim sana, ini ngeklaim gini, semua saya punya bukti, saya punya dalil semua. Allah, capek. Hidup cuma sebentar. 60 tahun, 70 tahun finish. Ya. Nah, 60-70 tahun itu usia rata-rata usianya umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang sudah 60, sudah 70 ya harus banyak ibadah. Jangan istiqomah ya, jangan malas. Tapi bukan yang 40, 30 kemudian enak-enakan. Tapi semua sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian yang kelima, talabul ilm syar'i. Kalau kita kepengen istiqomah, ya, istiqomah di atas agama Allah, belajar ilmu agama. Talabul ilmu syar'i wa huwa min afdhalil wasail allati tu'inu 'ala al-istiqamah. Menuntut ilmu agama ini adalah sebaik-baik perantara yang bisa menolong kita untuk kita istiqamah di atas agama Allah. Belajar itu bukan seperti kita di sekolah-sekolah yang pada umumnya sekarang. Oh, belajar diawali dari apa? Dari TK atau KB, kelompok belajar, playgroup apa kek. Ya, yang remeh-temeh itu. Belajar dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, finish. Sudah profesor, sudah finish. Apa ada S4, S5 nggak ada kan? Udah profesor finish, sudah otaknya udah habis. Ya. Kalau ilmu dunia dibatasi. Ilmu dunia dibatasi, cuma sampai S3, sampai profesor dia harus ngajar. Dia mau belajar lagi udah nggak bisa. Ilmu dunia terbatas. Kenapa? Karena ilmunya manusia. Ilmu dunia ini ilmunya manusia yang dipelajarin. Dia mau belajar apa? Ilmu IT, informatika, akuntansi, ilmu kedokteran, ilmu apapun yang manusia belajar. Yang mana ilmu ini kalau tidak diupdate ilmunya akan habis. Ilmu informatika kalau dia hidup di era tahun 90-an, ya, maka berbeda algoritmanya itu berbeda dengan tahun yang 2000-an. 2000 berkembang lagi, 2001 berkembang, 2002 berkembang, terus berkembang. Teknologi berkembang, algoritmanya berkembang terus. Kalau dia nggak update ilmunya habis.
Tapi kalau ilmu agama ini ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariat agama Allah, wahyunya Allah, enggak pernah kadaluarsa, enggak pernah habis. Kalau ilmu agama enggak pernah habis, tidak pernah kadaluarsa, dan dia enggak perlu update. Enggak perlu update. Apa yang mau diupdate dengan ilmu agama? Artinya ketika dia sudah mempelajari ilmu tajwid sudah finish, alhamdulillah udah bagus. Ya udah, tidak ada update lagi, mau diupdate lagi ilmu tajwidnya, enggak bisa. Ilmu bahasa Arab ada metode cara membaca kitabnya, pakai kitab-kitab apa? Al-Ujrumiyah, kitab yang lainnya, sampai Syarah Ibnu Aqil dan sebagainya. Ya, ilmunya yes begitu-begitu aja. Nggak bisa mau diupdate lagi dengan cara apa, nggak bisa. Ya. Dan ilmunya akan tetap yaitu kokoh. Kenapa? Karena itu adalah ilmu agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin istiqamah di atas agama Allah, tuntutlah ilmu agama. Ya. Tuntutlah ilmu agama, ya, sampai ada sebuah hadis yang mengatakan tuntutlah ilmu ke negeri Cina, ya kan? Disuruh kita nuntut ilmu sampai ke negeri Cina, betul? Betul, Pak? Bapak-bapak, kan belakang-belakang. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Enggak ada, loh, ngawur Bapak ini. Nggak update berarti ilmunya ini. Ini kan sudah kesohor kemana-mana. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Berarti betul. Secara makna betul, Pak, ya kan? Betul? Salah. Ya mungkin maksud orang yang membuat hadis palsu ini maksudnya baik. Motivasi orang supaya dia belajar sampai yang paling jauh kemana kek. Maksud tujuan hatinya mungkin baik. Maksud hati baik, tapi salah dia dalam menciptakan hadis ini. Nah, jadi dia mencoba membuat hadis, tapi ternyata didhaifkan hadisnya oleh para ulama. Nah, tapi akhir kalimat hadisnya benar. Fa inna talabul ilm fardhatun ala kulli muslim, karena menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Itu hadisnya sahih yang belakang. Kalau yang depan dia dhaif. Ya. Nah, jadi menuntut ilmu agama ini perantara yang paling baik untuk menolong kita istiqamah di atas agama Allah. Kalau kita nggak punya ilmu, kita akan terombang-ambing, ikut arus. Arusnya lagi rame apa ini? Oh, arusnya lagi rame ini lagi kampanye apa? Ikut sana, partai sana. Oh, lagi apa sana? Ikut sana. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu yang dapat menolong dia untuk dia menyelamatkan dia, untuk dia istiqamah tsabituna 'alal haqq, untuk dia istiqamah tetap di atas agama Allah. La yadurruhum man khadalahum aw man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq. Masih tersisa. Tersisa itu enggak banyak, sedikit. Tersisa dari umatku sedikit, jumlahnya enggak banyak, orang-orang yang mereka itu istiqamah, kokoh, kencang mereka itu. Mereka enggak terpengaruh dengan kebanyakan orang. Tidak terprovokasi dengan kebanyakan orang. Walaupun orang lagi lari ke sana, dia tetap istiqamah di atas agama Allah sampai datang pertolongan Allah dan mereka tetap istiqamah di atas agama Allah. Ya, enggak gampang. Ini bagian dari istiqamah. Bagian dari istiqamah dalam style hidupnya, ketika dia berpenampilan style hidupnya dengan fashion ke-Islaman, dengan nyunah-nyunahnya gitu, ya. Ketika masuk kerja, ini celananya nggak bisa seperti ini, harus turun ke bawah. Ini bajunya nggak boleh seperti ini jenggotnya harus dicukur, ini begini, dan begono. Ya, goyang. Dapat gaji 10 juta, goyang dia. Nah, jadi istiqamah. Ketika kita sudah terbiasa dengan atribut-atribut sunnah, sudah terbiasa istiqamah, yang mana ini semua dapat menolong kita untuk kita terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Maka jangan gampang terombang-ambing, ya. Maka di sini dibutuhkan ilmu, talabul ilmu syar'i, wa huwa afdalul wasail allati tu'inu 'ala al-istiqamah. Menuntut ilmu agama ini adalah sebaik-baik perantara untuk dapat menolong seseorang itu istiqamah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama" dalam surat Fatir ayat 28. Sesungguhnya di antara hamba Allah yang paling takut kepada Allah siapa? Al-ulama. Al-ulama bimakna al-kalimah, ulama yang benar-benar ulama. Ya. Siapa itu ulama? Ulama ya ini tadi dalam ayat ini, dalam surat Fatir ayat 28, kriteria ulama
Dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Siapa ulama? Ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Di antara hamba Allah yang jumlahnya banyak ini miliaran, ada segelintir orang yang mereka itu takut kepada Allah. Di dalam kesendiriannya, di dalam kesendiriannya, dalam sunyinya, di dalam orang tidak ada yang tahu dia ngapain, dia takut diawasi oleh Allah. Ya. Naam, ini ulama bermakna kalimah. Taib. Kemudian yang berikutnya ats-tsabatu 'ala ad-din, yaitu tetap di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Fa inna min istaqama thabat wa man thabata nabat wa man nabata athmar. Sesungguhnya istiqamah, ya, itu sesuatu yang dia ats-tsabat bisa diartikan dia kokoh, kuat. Naam. Dia kelak akan melihat menuai hasilnya ketika dia kokoh. Tsabituna 'alal haq, dia itu tsabit, tetap kokoh di atas perkara yang benar. Dia akan menuai hasilnya. Dia akan mendapatkan buah hasilnya ketika dia istiqamah. Ya, maka dan perkara ini harus juga selain ditunjang dengan talabul ilm, tsabat, yang harus kita perhatikan doa. Doa ini luar biasa, ya. Kalau bukan karena doa, nggak bisa kita istiqamah, nggak bisa. Karena Rasulullah SAW beliau selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tolong tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati seseorang, palingkan hatiku di atas agamamu. Ini doa diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. War Rasul yang mulia, yang dicintai oleh Allah, makhluk yang mulia, yang dosanya sudah diampuni oleh Allah yang telah lampau ataupun yang akan datang sudah bersih suci. Beliau tetap berdoa untuk minta ketetapan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ini bagian dari istiqamah. Ya, minta ketetapan hati, karena kalau nggak minta ketetapan hati, dia bekerja di perusahaan besar kemudian diminta untuk dia meninggalkan atribut-atribut sunnah, maka dia akan tinggalkan demi untuk mencari pundi-pundi harta di dunia. Maka minta ketetapan hati kepada Allah. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas agamamu, palingkan hatiku, ya, di atas agamamu. Jangan palingkan hatiku di atas dunia, di atas wanita, di atas jabatan, tapi palingkan hatiku di atas agamamu. Ya, kalau mau meleng, mau noleh kanan kiri, melengnya itu meleng ke agama. Jangan melengnya ke dunia, ke wanita, ke jabatan. Naam. Tayyib. Kemudian yang berikutnya al-hayya thayyibah. Dari buah hasil istiqamah itu apa? Hidup yang baik. Hidup baik. Hidup yang sehat. Ya, sehat segalanya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat rumah tangganya, sehat finansialnya, sehat segalanya. Ya. Al-hayatu thayyibah. Kehidupan yang baik. Ini kehidupan yang baik, ini yang harus kita cari. Ya. Badan kita sehat walafiat, keluarga kita sehat walafiat. Dari sisi finansial bagus, sehat, nggak sakit. Ya. Tetangga kita baik, sehat semua. Sehat semuanya, artinya ya otaknya sehat, kelakuannya sehat, ya, semuanya. Ini hayatun thayyibah. Kehidupan yang baik, ini yang kita idamkan, yang kita cita-citakan. Setiap orang pengen hidup bahagia, walaupun hidupnya miskin, nggak punya duit, dia pengen hidupnya nyaman, enak, tentram. Ya, hidup bahagia. Cari hidup yang, jangan hidup cari masalah. Cari masalah melulu. Ada temannya punya kenikmatan, iri. Ada punya temannya kerjaannya bagus, dia iri. Ada yang sana hidupnya enak, dia iri. Ya. Atau dia hasad sama tetangganya, sengaja dia buang sampah di rumah halaman tetangganya, atau dia nyuci mobil, airnya itu dialirkan ke rumah tetangganya sehingga basah dan sebagainya. Al-muhim bikin kacau balau terhadap lingkungan, keluarga dan masyarakatnya. Ya, hidupnya nggak baik. Dalam hadisnya Abu Qatadah, Naam Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam Sahih Bukhari Muslim, pernah suatu ketika Rasulullah dan para sahabatnya melihat ada dua jenazah lewat.
Maka Rasulullah mengatakan, jenazah siapa ini? Ini jenazah orang baik, demikian baik. Maka Rasulullah mengatakan mustarihun. Lewat jenazah berikutnya, siapa ini yang meninggal? Si fulan ya Rasulullah. Kenapa? Siapa ini? Ini orang jelek, jahat, kelakuannya, peranginya, akhlaknya. Dia suka ngaco kampungnya, tetangganya, keluarganya, binatang ternak, rumput, tanaman semua dirusak. Itu kan rusak pokoknya. Fajir, rajulun fajir. Maka Rasulullah mengatakan mustarahun minhu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun hamba yang baik, yang saleh, yang dia taat beribadah kepada Allah, yang dia hidupnya bahagia, yang dia bisa salat tepat pada waktunya, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dia bahagia. Apa kata Rasulullah? Mustarihun. Orang ini sudah selesai dari capeknya kehidupan dunia. Istirahat dia dalam alam kuburannya. Di kuburannya dia nyaman, enak kuburannya. Ya, istirahat dari kesibukan dunia yang capeknya, penatnya luar biasa. Hiruk pikuk kota besar, kemudian hiruk pikuk masyarakatnya, muamalahnya amburadul pemerintahannya, carut marut, al-muhim capek dengan kehidupan dunia. Orang yang bahagia, yang baik jenazahnya ini, kata Rasulullah, mustarihun. Dia sudah istirahat dari selesai dari dunia, istirahat. Capek dia dengan dunia, istirahat. Ya, bahagia hidupnya. Bahagia dalam alam kuburannya, kata Rasul. Dia bahagia dalam kuburannya. Adapun jenazah yang jelek, yang fajir, yang satunya ini orang fajir, tukang rusak, tukang segala macam, ahlul ma'asi. Maka kata Rasulullah, mustarihun minhul biladu wal ibadu wasyajar wad dawab. Jadi orang yang jelek ketika meninggal dunia istirahat. Yang istirahat siapa? Yang istirahat bukan mayitnya. Yang istirahat itu siapa? Al-bilad, kampung halamannya, tetangganya. Kampung halamannya, tetangganya istirahat. Si fulan meninggal dunia, alhamdulillah. Tukang kacau di kampung meninggal dunia, alhamdulillah. Kampung halamannya berbahagia dengan dia meninggal. Manusia, keluarganya, tetangganya, terutama keluarganya, ketika orang yang fajir ini meninggal dunia, dia istirahat. Yang tadinya dia diganyang, dimintain duit, dirampok, diapain, pokoknya diganyang. Ketika orang fajir ini meninggal dunia, manusia istirahat darinya. Alhamdulillah, orang ini sudah mati. Istirahat. Yang ketiga, tanaman juga disakitin sama orang gila ini. Ya, orang yang fajir ini. Tanaman istirahat, binatang ternak semuanya istirahat dari orang yang jahat ini. Mustarihun minhu. Istirahat, kampung halaman, negeri, manusia, binatang ternak dan tanaman istirahat dari orang yang jelek ini. Ya. Nah, maka kita harus bisa menjadi orang yang kita ini hidupnya berkah, ya. Bisa kita memberi manfaat kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakatnya, kepada siapa saja, ya. Jadi kita ini meninggalkan jejak yang baik. Naam. Hayatun thayyibah, ya, kehidupan yang baik. Kemudian al-busyra 'indal maut. Kemudian orang yang istiqamah itu dia mendapatkan kabar berita gembira. Orang yang istiqamah, tadi sudah kita sebutkan tadi barusan, orang yang dia hidupnya bahagia walaupun miskin, ya, ketika nyawa dicabut dia juga dalam keadaan bahagia. Hayatun thayyibah, dalam keadaan maut, dalam keadaan nyawanya dicabut oleh malaikatul maut, dia juga bahagia, ya. Naam, dia berbahagia. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surat Fussilat ayat 30, ya. Orang-orang yang dia hendak dicabut nyawanya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang mereka mengatakan qalu rabbuna Allah, mereka mengatakan Rabbku, Tuhanku hanya Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas agama Allah. Ketika dalam keadaan sakratul maut, ketika malaikatul maut hendak mencabut nyawanya, apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika.
Nyawa hendak dicabut oleh malaikatul maut, turun malaikat yang lainnya. Malaikat yang lain turun, ngasih kabar berita gembira apa? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Allah sudah menjanjikan kabar berita gembira untukmu, surga. Ketika dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, dia tersenyum, wajahnya berseri-seri, bahagia. Dicabut nyawanya dalam keadaan bahagia. Ya, di dalam kuburannya dia bahagia. Kenapa? Karena dibukakan, dibentangkan jalan oleh Allah surga. Di kuburannya dia yang melihat surga. Sehingga orang yang sudah dicabut nyawanya itu, Rasulullah mengatakan asri'u bil janazah. Percepat prosesi pemakaman jenazah. Prosesi pemakaman, karena mayit ini punya hak. Dia punya hak. Haknya apa? Tolong dong percepat prosesi pemakamanku di kuburan. Jangan bertele-tele lama-lama, esok tar esok deh. Nunggu anaknya dari Perancis, dari Inggris, dari Djibouti, dari mana negara Afrika, dari Aceh, dari Medan, semua dipanggil. Mau ngapain? Kalau anaknya datang, bapaknya hidup lagi, nggak bisa. Ya, sang mayit ini dia berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik ketika sudah mati, sudah nggak ada usianya. Jadi mayit itu sudah dia dalam keadaan bahagia, dicabut nyawanya, dia sebetulnya bicara kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tetangganya, teman-teman kerabatnya yang ada di sekitar sang mayit itu, dia ngomong. Cuman manusia nggak ada yang dengar. Dia mengatakan qaddimuni asri'u bil janazah. Tolong dong percepat prosesi pemakamanku. Cepat, aku pengen masuk kuburan. Di kuburan aku enak. Cuman keluarganya entar dulu. Nunggu anak yang pulang dari sono, dari Aceh, dari Medan, dari Palembang, dari Jakarta, dari mana-mana dipanggil semua. Meninggalnya kemarin sore, nguburnya entar duhur, esok duhur. Kesian jenazahnya. Ya. Jenazahnya kesian. Maka hendaklah kita berwasiat. Ya, nggak apa-apa wasiat dari sekarang. Tulis wasiatnya untuk anak-anaknya, untuk istrinya, bininya, tetangga, tulis. Tolong kalau saya meninggal dunia, percepat prosesi pemakaman ayah, ibu, ya. Kemudian tolong sholatkan saya yang di sana ada masjid Ahlus Sunnah yang banyak orang mentauhidkan Allah. Karena doanya orang yang mentauhidkan Allah ini kalau diijabah, karena semua orang yang muwahhid ini dia berdoa kepada sang mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa si' madkhalahu wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Ya, ada 40, ada 100, ada 200, ada 1000 yang nyolatin jenazahnya, semuanya orang-orang muwahhid. Maka ada harapan doanya satu yang menyolati diangkat oleh Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah sang mayit. Jadi ahli waris, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak ya, yang punya keluarga meninggal, perhatikan prosesi pemakaman jenazah, ngurusin jenazah dari mandiin, dari ngafanin sampai menyolatkan, tolong disolatin kepada masjid yang di situ ada orang-orang yang baik-baik yang dia mentauhidkan Allah. Wah, jauh itu kalau di sini di mana di Lampung ini nggak ada kecuali di metro atau di Bandar Jaya. Oh, soalnya ke Bandar Jaya naik mobil, naik ambulan. Nggak apa-apa. Jangan jauh, salat di sini aja dekat. Ngapain jauh-jauh? Bukan masalah jauh dan dekatnya. Yang dibutuhkan itu apa sama sang mayit? Doa. Doa yang dibutuhkan. Kalau kita di sini nggak bisa doa, ya tolong dong orang-orang yang bagus-bagus itu suruh doa. Ya. Nah, jadi demikian mayit itu bicara. Dia bahagia ketika dicabut nyawanya, dia bahagia ketika hendak dikuburkan, dia pengen cepat-cepat masuk kuburan. Kenapa? Karena ketika ditanya oleh malaikat dia bisa jawab semua. Jawabannya betul semua. Man rabbuka rabbi Allah wa ma dinuka dinul Islam wa man nabiyuka wa man rajul ladzi bu'itsa fikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah jawab dari atas langit. Sadaqa abdi ifrishuhu ilal jannah. Hambaku benar bentangkan jalan untuk menuju surga. Sang mayit di kuburan dia dibukakan surga oleh Allah. Ya, bahagia di kuburan. Hayatun thayyibah, kehidupan yang bahagia. Ini yang dicari oleh setiap orang. Ya,
Jangan kehidupan itu melulu dunia. Kalau ditanya orang zaman sekarang apa al-mustaqbal? Al-mustaqbal, saya pengen punya rumah gedong, saya pengen punya rumah mewah, saya pengen punya harta yang melimpah, saya pengen punya kendaraan yang murih, yang nyaman, yang enak, yang harganya paling mahal sedunia. Saya pengen mendapatkan pelayanan kesehatan yang paling baik. Saya pokoknya pengen anak istri saya punya kehidupan yang layak. Itu progres manusia zaman sekarang. Yang dimaksud dengan al-mustaqbal di kalangan mereka apa? Yaitu tadi, ya, harta, ngumpulin harta, ditumpuk-tumpuk hartanya. Padahal rumahnya yang gedong itu nggak dibawa mati ke kuburan, mobilnya yang mewah nggak dimasukkan kuburan, nggak dikubur mobilnya, ya. Nah, maka kata para ulama bahwasanya dunia itu al-mustadbar. Dunia itu akan kita tinggalkan di balik punggung kita. Emang ada yang bawa dunia ke kuburannya? Nggak ada. Ad-dunya al-mustadbar. Dunia itu ada di balik punggung kita. Kita tinggalkan bye-bye dunia. Ya. Lalu apa yang akan kita songsong setelah kematian kita? Ada alam kubur, ada yaumil bi'tsah, hari kebangkitan, ada pengadilan Allah, ada neraka, ada surga di depannya dia. Itulah al-mustaqbal, masa depan yang hakiki yang harus kita songsong. Inilah kehidupan bahagia yang hakiki. Cuman manusia zaman sekarang nggak ngerti arti hidup aja, mereka nggak tahu. Pokoknya makan tidur, nikah, apa cari duit, ini sudah selesai. Ya. Nah, jadi hayatun thayyibah. Jadilah manusia yang bahagia. Bahagia kita, bahagia istri, anak kita, teman kita, tetangga kita, semuanya bahagia, ikut bahagia. Ya. Bahagia itu simpel, bisa buat orang ketawa, bahagia sudah. Diajak makan orang sudah senang. Ya, maka ciptakan suasana situasi yang kondusif. Semuanya ini akan berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, ini di antara beberapa untuk kita istiqamah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ya, ketika sang mayit tidak dicabut nyawanya, innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Rabbku itu adalah Allah. Ya. Tsumma tatanazzalu alaihimul malaika, kemudian turun malaikat turun memberitahukan kabar berita gembira, wahai sang mayit, wahai hamba Allah yang sebentar lagi nyawa dicabut oleh malaikatul maut, jangan takut, jangan bersedih. Kenapa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena kamu sedang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dicabut dia tersenyum, wajahnya berseri-seri bahagia. Cuman keluarganya enggak tahu. Keluarganya ini enggak tahu. Jadi kalau melihat ada sang mayit yang dia menunjukkan di antara tanda-tanda husnul khatimah, mayitnya ini bagus, percepat pengurusan jenazahnya. Jangan ditahan-tahan, kesian mayit ini. Ya, sang mayit kesian. Nah, maka kita harus sebagai anak kalau mau berbakti sama orang tuanya, berbaktilah sampai akhir hayatnya, sampai orang tuanya meninggal kita berbakti. Berbaktinya bagaimana? Kalau ayahnya sudah meninggal, diurusi jenazahnya dengan rapi, satu diurusin. Ya. Setelah itu ayahnya sudah nggak ada umurnya, pengen berbakti lagi, yang mana idza mata ibnu adam inqata 'amalu illa min thalatha, sadaqatun jariyah, ilmun yantafa'u bihi, aw waladun salih alladhi yad'u lah. Kalau anak Adam ini, manusia ini meninggal dunia, seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Sedekah jariyah itu sampai kepada sang mayit. Ya, sampai kepada sang mayit. Bapaknya udah meninggal, ibunya udah meninggal. Bangunkan apa kayak sumur. Yang paling gampang sumur, murah, 10 juta dapat sumur. Sumur bermanfaat untuk manusia dan binatang dan tanaman. Ya. Kalau yang punya duit lebih, bangunkan masjid, musola, madrasah, apa kayak. Ini sedekah jariyah, selama tempat sedekah jariyah ini dipakai oleh manusia atau dia memperbaiki jalan yang diperbaiki. Seperti di Lampung ini banyak jalan rusak, yang kreatif jadi orang. Jangan malas nunggu pemerintah. Pemerintahnya banyak makan di restoran. Kreatif. Kalau kita patungan antara masyarakat yang tinggal di situ, ayo deh masyarakat yang baik-baik kita patungan. Karena ini ketika orang lewat jalan situ dan dia nyaman, tidak terjatuh, tidak apa, tidak dan sebagainya, maka setiap orang yang lewat di jalan itu berpahala kita. Cuman masyarakat Lampung banyak yang, ya mohon maaf, yang rada-rada gimana gitu. Nunggu pemerintahnya dajjal. Lo ente yang bahlul. Ya, kalau pemerintahnya sudah bisa ngapain, mau dituntut apa lagi? Kita membangun jalan untuk seluruh masyarakat yang lewat, sampai binatang ternak lewat, dapat pahala kita, berpahala.
Saya heran lihat jalan di kampung-kampung pada rusak, pada diem, sabar. Sudah puluhan tahun anaknya sudah nikah, sudah punya cucu, sabar. Orang sini nunggu pemerintah. Loh, pemerintahnya sudah mati, yang banyak yang mati Pak pemerintahnya. Jadi swadaya masyarakat ngambil mobil yang molen yang gede itu ditor, nah selesai. Oh rusak, nggak apa-apa rusak, ditor lagi. Jadi seperti itu. Jalan, kita membangun jalan, dan itu bisa diambilkan dari harta riba. Kalau kita punya uang banyak dari harta riba, pergunakan untuk jalan. Jangan nunggu pemerintah. Pemerintahnya lagi makan di warung-warung, di restoran banyak itu, bakal semua PNS semua itu. Ya. Nah, jadi yang bermanfaat, sedekatun jariyah, sedekah jariyah, berbakti kepada orang tua, yaitu dengan bersedekah jariyah atas nama orang tuanya, dibikinkan apa kek yang bisa bermanfaat untuk pahala orang tuanya ketika sudah meninggal dunia, dan sambung tali silaturahmi dari teman-teman kerabat bapaknya. Oh, bapaknya dulu suka goes sama siapa? Ente goes lagi sama teman itu. Ya, jangan diputus. Kalau bapaknya senang goes, jangan diputus. Nah, siapa temannya yang goes? Oh, bapaknya goesnya sama si Fulan. Ya udah, ente goes lagi. Ya. Nah, jadi menyambung teman-teman bapaknya. Siapa teman akrab bapaknya disambung lagi. Ini diantara birrul walidain setelah orang tua meninggal dunia. Ya. Nah, tapi ikhwan fillah azza wa iyyakum, mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah berlepas diri kesalahan tersebut dari saya pribadi, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa, dan manusia ini tempat lupa. Maka kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Tapi ikhwani wa akhwati fillah azza wa iyyakum, sampai di sini ya. Mau dilanjut apa gimana nih? Hah? Sudah cukup aja ya? Ada pertanyaan? Oh, tanya jawab ya udah 3 aja, jangan banyak. Takut kemalaman ntar. 3 saja ya. Ya, 1. Masih loading. Masih loading. Jadi masih loading, ayo. Sudah. Oh, berarti sudah selesai loadingnya. Baik ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, ila huna kita cukupkan pertemuan kita sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.